Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dalam kuliah pengantar sistem kendali. Ya benar teman-teman, video ini merupakan salah satu video dari rangkaian video pembelajaran pada kelas pengantar sistem kendali. Untuk kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang bilangan kompleks dan teorema Laplace. Sebelumnya, bila teman-teman belum menyimak video-video terkait materi pengantar sistem kendali kita, silahkan teman-teman simak terlebih dahulu, karena video ini merupakan video dengan materi yang berurutan, sehingga akan lebih mudah bagi teman-teman untuk memahami apabila teman-teman sudah menyaksikan video sebelum video ini dimulai. Oke, itu ya teman-teman. Kita masuk ke materi teman-teman. Hari ini kita akan bicara tentang bilangan kompleks dan teorema Laplace. Oke, apa itu bilangan kompleks ya? Bilangan kompleks merupakan suatu bilangan yang memiliki dua buah bagian ya. Sebuah bilangan yang terdiri dari dua buah bagian, ya. Bagian yang pertama adalah bagian real dan bagian yang kedua adalah bagian imajiner. Oke, bilangan kompleks terdiri dari dua buah bagian, yaitu bagian real dan bagian imajiner, yang mana teman-teman keduanya adalah konstan gitu ya. Nah, bagian real biasanya dituliskan dalam sebuah variabel tau seperti ini ya. Sementara bagian imajiner akan disimbolkan dalam notasi omega seperti ini ya. Maka bilangan kompleks atau biasanya kita notasikan dengan huruf S ya. Kompleks S sama dengan tau plus J omega, di mana tau adalah bagian real dan omega adalah bagian imajiner. Nah, kalau kita perhatikan di sini terlihat ada notasi tambahan yaitu J sebagai tanda itu merupakan bagian imajiner. Maka yang ada notasi J-nya itu merupakan bagian imajiner dari bilangan kompleks tersebut. Begitu ya teman-teman ya. Cukup sederhana. Bilangan kompleks terdiri dari dua bagian real dan bagian imajiner. Kita bisa melihat atau bisa menentukan bagian imajiner dari konstanta atau notasi J yang ada di bagian imajiner tersebut. Nah, jika bagian nyata dan atau bagian imajinernya itu adalah sebuah variabel, maka kuantitas kompleks disebut sebagai variabel kompleks atau keadaan yang diukur dan dikendalikan gitu ya. Oke, yang perlu Anda pahami adalah seperti itu adalah bilangan kompleks. Kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu tentang bilangan kompleks, maka selanjutnya kita akan masuk ke fungsi kompleks ya. Kalau bilangan kompleks itu merupakan sebuah bilangan yang terdiri dari dua buah bagian, hampir mirip dengan hal tersebut, fungsi kompleks merupakan sebuah fungsi yang juga terdiri dari dua buah bagian. Sama halnya dengan bilangan kompleks, fungsi kompleks juga terdiri dari bagian realnya dan bagian imajinernya. Hanya saja penulisannya sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau bilangan kompleks dinotasikan dengan huruf S, maka fungsi kompleks dinotasikan dengan notasi GS atau G, fungsi G dalam S gitu ya. GS, sebuah fungsi S, sebuah fungsi kompleks. Oke. Nah, GS bisa kita tuliskan, tuliskan dalam notasi matematis sebagai berikut ya. GS sama dengan GX plus JGY. Oke. GS sama dengan GX plus JGY.
sebagaimana bilangan kompleks tadi ya, fungsi kompleks juga terdiri dari bagian real dan bagian imajiner, di mana bagian imajinernya ditandai dengan adanya notasi J. Oke, sama dengan bilangan kompleks, ada huruf J-nya, maka itu adalah bagian imajinernya. Oke, maka kalau kita tuliskan GS sama dengan GX plus JGY, maka bagian real dari GX adalah maka bagian real dari GS adalah GX, dan bagian imajiner dari GS-nya adalah GY, begitu ya. Mohon maaf. Oke, GX adalah real dan GY adalah imajinernya. Oke. Nah, kemudian kita bisa menghitung besaran magnitudnya ya dengan cara mengkuadratkan, menjumlahkan kuadrat dari GX dan GY tadi kemudian diakar ya. Atau dalam notasi matematis kita bisa tuliskan magnitud dari GS adalah akar dari GX kuadrat plus GY kuadrat. Gitu ya. Itu adalah besaran magnitudonya. Sementara nilai sudutnya atau sudut dari GS bisa kita hitung dari arkes tangen atau tangen pangkat minus 1 dari GY per GX. Ya. Nah, yang dipahami, sudut dari GS itu diukur dengan cara berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise gitu ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya mari kita gambarkan dalam sebuah diagram ya, dalam sebuah grafik. Kita bisa menuliskan grafik fungsi kompleks, grafik dari plan kompleks dari fungsi S ya, dari domain S, dengan sumbu X-nya adalah nilai realnya ya, nilai real, sementara sumbu Y-nya adalah nilai imajinernya ya. Maka kalau kita punya nilai GS begitu ya, kita bisa tuliskan titik di sini, misalkan GS sama dengan GX plus JGY. Nah, nilai di sini adalah GY-nya, nilai di sini adalah GX-nya, gitu ya. Nah, sudutnya bagaimana? Sudutnya adalah sudut yang terbentuk dari pusat atau koordinat 0,0 ke titik GS tadi. Nah, dengan besarannya diukur berlawanan jarum jam, maka besarnya theta atau sudut dari GS adalah seperti ini ya, ini adalah theta. Nah, kita bisa mengukur sudut tetanya apabila kita tahu nilai GY dan GX-nya dengan cara menggunakan arkes tangen GY per GX. Kenapa demikian? Karena ini merupakan implementasi dari teorema Pythagoras ya. Kalau teman-teman tahu ya, kita punya, misalkan kita punya segitiga seperti ini dengan nilai ini adalah theta, di sini adalah GY ya tadi ya, di sini adalah GX, maka sinnya adalah GY per GX sin adalah GY per sisi miring ya, sisi miring, cosnya adalah GX per sisi miring ya, ini sisi miringnya, dan tangannya adalah GY per GX. Dengan demikian kita bisa menghitung sudut tetanya dari arkes tangen GY per GX, maka kita dapatkan rumus ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, hal lain yang perlu kita pahami atau perlu kita ketahui dari fungsi kompleks adalah
ada yang dinamakan kompleks konjugat. Ada yang dinamakan kompleks konjugat. Kompleks konjugat itu adalah pasangan dari nilai yang ada. Misalkan kita punya GS, maka kompleks konjugat dari GS adalah pasangan dari GS tersebut. Maka kalau kita punya fungsi GS, fungsi kompleks GS, maka kompleks konjugatnya kita tulis dengan cara menuliskan bar di atas G-nya, ya. G bar S, ya. Itu adalah kompleks konjugat atau pasangan dari GS, yang mana nilainya adalah GX minus JGY, ya. Karena dia pasangannya, maka kalau GS itu bernilai positif, GX plus JGY, maka kompleks konjugat dari GS atau G bar S adalah GX minus GY, ya. Perhatikan tanda positif dan negatif dari bagian imajinernya. Oke, seperti itu ya. Itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui tentang fungsi kompleks. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mungkin bertanya, untuk apa kita belajar fungsi kompleks, ya? Untuk apa kita belajar bilangan kompleks, atau dalam hari ini disebut sebagai domain kompleks, ya, domain S. Kenapa? Karena nanti dalam ilmu kendali, ya, dalam ilmu sistem kendali kita akan sering menggunakan domain S atau domain kompleks, ya, untuk melakukan analisis maupun perhitungan-perhitungan yang menyebabkan perhitungannya menjadi lebih mudah, begitu ya. Nah, kalau kita sudah kita nanti kita belajar fungsi kompleks, kita belajar domain kompleks, kita belajar domain S, ya. Nah, kita akan paham dasarnya dari domain S itu apa, sehingga nanti saat kita menggunakannya kita tidak terlalu kesulitan. Ininya domain S ini atau domain kompleks ini akan sering kita jumpai dalam sistem kendali, ya. Dia akan memudahkan kita dalam perhitungan maupun analisis di bidang sistem kendali, khususnya kendali sinyal kontinu, seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman, ya. Nah, selanjutnya dari fungsi kompleks tadi, ya, ada hal lain yang perlu kita ketahui, yaitu ada yang dinamakan pole dan ada yang dinamakan zeros. Jadi ada yang dinamakan poles dan ada yang dinamakan zeros. Poles itu apa? Poles adalah titik di mana fungsi GS dan turunannya akan bernilai tak terhingga atau mendekati nilai tak terhingga. Itu disebut poles, di mana nilainya akan mendekati tak terhingga. Sementara zeros adalah titik di mana fungsi GS akan bernilai sama dengan 0, ya. Seperti namanya, ya, zeros, ya, 0. Oke. Nah, artinya apa itu? Coba kita lihat, ya. Kita lihat dari contoh saja di sini. Ada sebuah pertanyaan, tentukan poles dan zeros dari fungsi GS berikut. Nah, kita lihat. Poles adalah nilai yang menyebabkan fungsi GS bernilai tak terhingga. Artinya apa? Artinya poles merupakan nilai dari akar-akar penyebutnya, ya, akar-akar penyebutnya. Penyebut yang mana ini, ya? Penyebut adalah bagian bawahnya, ya. Sementara ini adalah pembilangnya. Nah, pole itu merupakan akar-akar dari penyebutnya. Kalau kita tidak percaya, kita bisa mencobanya, ya. S kuadrat plus 3S plus 2 bisa kita faktorkan jadi S plus 2S plus 1, dimana kita akan mendapatkan akar-akarnya, yaitu S sama dengan minus 2 dan S sama dengan minus 1. Nah, nilai minus 2 dan minus 1 ini merupakan, atau ini disebut sebagai polesnya, poles dari GS. Kenapa? Kita coba, kalau tidak percaya, ya, kita masukkan S-nya sama dengan minus 2, jadi G minus 2, ya. Minus 2 dikurangi minus 7, di sini minus 9,
Tapi kalau kita masukkan di sini minus 2 ya, maka ini adalah 0 ya. S plus 2 atau minus 2 plus 2 0. 0 dikalikan berapapun 0. Minus 9 dibagi 0 itu nilainya tak terhingga ya. Minus 9 dibagi 0 itu nilainya tak terhingga. Nah, karena dia menyebabkan nilai tak terhingga, maka dia disebut sebagai poles ya, sesuai dengan definisi tadi. Begitu pula jika kita masukkan akar yang kedua yaitu minus 1 ya. Minus 1 di sini kita masukkan minus 1 kurangi minus 7, maka hasilnya adalah minus 8. Minus 1 kita masukkan ke bagian penyebutnya. Minus 1 plus minus 1 sama dengan 0. 0 dikalikan berapapun hasilnya 0. Minus 8 dibagi 0 juga hasilnya adalah tak terhingga ya. Nah, berapapun nilainya kalau kita bagi 0, maka nilainya adalah mendekati tak terhingga. Maka minus 1 juga merupakan poles dari fungsi GS gitu ya. Sehingga poles itu bisa kita sebut sebagai akar dari penyebutnya, penyebut dari fungsi GS tadi. Nah, bagaimana dengan zeros? Zeros tadi menurut definisi adalah titik atau nilai di mana nilai tersebut menyebabkan fungsi GS bernilai sama dengan 0. Nah, zeros ini merupakan akar dari pembilangnya ya. Di sini contoh tadi ya, yang contoh kedua ini kita hapus dulu ya. Contoh yang kedua, zeros merupakan akar dari pembilangnya. Di sini di mana pembilangnya adalah minus 7, maka akarnya adalah S sama dengan 7 ya kan. Dengan demikian, kalau kita masukkan G7, maka 7 minus 7 sama dengan 0. Berarti G7 adalah 0 per berapapun. Kalau Anda isi nilainya sini ya, kalau Anda masukkan 7 di sini, berapapun angkanya ya, 0 dibagi berapapun angkanya di sini, pasti adalah 0. Maka nilai 7 ini merupakan nilai zeros dari fungsi GS gitu ya. Dengan demikian bisa kita tarik kesimpulan zeros merupakan akar dari pembilangnya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Poles tadi, saya ulangi, poles tadi adalah akar dari penyebutnya atau bagian bawah, dan zeros adalah akar dari pembilangnya atau bagian atas dari fungsi GS. Nah, hal ini, poles dan zero ini juga nanti akan sering kita temui atau sering kita gunakan dalam melakukan analisis maupun perhitungan dalam konteks sistem kendali. Jadi teman-teman diharapkan bisa tahu atau bisa memahami tentang hal tersebut. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah tahu yang namanya domain kompleks atau domain S ya tadi ya, ada bilangan kompleks di situ dan ada juga fungsi kompleks di situ ya. Mana fungsi kompleks dan bilangan kompleks tadi masuk dalam domain kompleks ya atau domain S, maka sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya transformasi Laplace ya, transformasi Laplace. Jika ada sebuah fungsi atau ft ya, ft merupakan sebuah fungsi, terhadap waktu ya, f dalam t ya, terhadap waktu sedemikian rupa sehingga ft bernilai 0 untuk t kurang dari 0 ya. Ft adalah f atau fungsi f terhadap waktu, terhadap t, yang mana ft akan bernilai sama dengan 0 jika waktunya atau t-nya bernilai kurang dari 0. Dan kita sudah tahu bahwa s tadi merupakan sebuah variabel dalam atau variabel bilangan kompleks ya. S tadi adalah variabel bilangan kompleks. Nah, kemudian kita akan perkenalkan adanya simbol operasional dari Laplace ya, simbol operasi Laplace dituliskan
menggunakan huruf L seperti ini ya, seperti huruf L itu merupakan simbol operasi Laplace ya, simbol operasional yang menunjukkan bahwa kuantitas yang diawalinya harus diubah oleh integral Laplace. Integral Laplace itu apa? Integral Laplace bisa dituliskan dalam notasi matematis seperti ini ya, integral dari 0 sampai dengan tak terhingga dari E pangkat minus ST dt. Nah, maka teman-teman bisa dikatakan bahwa tadi ya, L simbol operasional yang menunjukkan bahwa kuantitas yang diawalinya harus diubah oleh integral Laplace. Maka kalau kita punya simbol seperti ini, kemudian diikuti dengan fungsi misalkan ft tadi ya, maka bisa dibilang bahwa ft ini akan di-Laplacekan gitu ya. ft akan di-Laplacekan atau operasi Laplace dari ft tadi. Bacanya seperti itu. Nah, fs merupakan hasil dari transformasi Laplace dari ft ya, atau fs dengan f besar di sini merupakan bentuk transformasi atau hasil transformasi dari fungsi ft tadi. Perhatikan bahwa di sini f-nya awalnya kecil, yang mana f kecil itu dalam domain T, kemudian berubah menjadi f besar dalam domain S ya, karena sudah di-Laplacekan. Maka bisa kita ketahui bahwa Laplace itu mengubah dari domain T waktu menjadi domain S atau domain kompleks ya, dari ft menjadi fs. Nah, kalau kita tuliskan secara notasi matematis ya, maka kita punya L, ini adalah simbol operasi Laplace dari ft ya. Ft adalah fungsi terhadap waktu, fungsi t tadi, maka bisa Laplace dari ft akan menghasilkan fs. Kalau kita jabarkan Laplace dari ft, kita jabarkan menjadi Laplace tadi ya, atau simbol operasional Laplace tadi adalah menggambarkan sebuah integral atau operasi integral Laplace di sini ya, integral sebuah operasi Laplace di sini yang dikenai dengan ft ya, yang dikenai dengan ft. Atau kalau kita tulis ulang maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah bentuk ya notasi matematis dari operasi Laplace dari fungsi ft seperti itu. Nah, ft kalau dioperasikan maka hasilnya adalah fs yang awalnya dari domain T berubah menjadi domain S atau domain kompleks gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengubah dari domain S menjadi domain T, atau sebaliknya ya, mengubah dari domain S dari fs menjadi ft, kita gunakan inverse Laplace. Inverse Laplace dituliskan dengan simbol L pangkat minus 1 ya. Jadi kalau kita punya L pangkat minus 1 yang kemudian diikuti dengan fs, maka bisa diartikan bahwa dibaca sebagai operasi inverse Laplace dari fs gitu ya, yang hasilnya tentu saja nanti adalah ft. Jadi kalau Laplace itu mengubah dari T menjadi S ya, kalau inverse mengubah S menjadi T gitu ya, dari fs menjadi ft itu inverse, dari ft menjadi fs itu adalah Laplace. Nah, seperti itu ya teman-teman, jangan sampai terbalik antara inverse dan Laplace-nya. Kalau Laplace mengubah dari domain waktu menjadi domain kompleks atau domain S, sehingga bisa dituliskan ft menjadi fs ya. Sementara inverse-nya atau inverse Laplace akan mengubah dari fungsi pada domain kompleks atau domain S menjadi fungsi pada domain waktu lagi, atau fs menjadi ft. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya pada dasarnya transformasi Laplace ini merupakan tools yang
akan sering kita gunakan ya, khususnya dalam bidang sistem kendali, karena tadi seperti saya yang sudah sebutkan, ada perhitungan, ada analisis yang akan lebih mudah kalau kita ubah sistem kita menjadi ke dalam domain S atau domain kompleks, yang mana domain kompleks itu perlu cara untuk mendapatkan dalam domain kompleksnya perlu dilakukan operasi Laplace. Nah, kita sebagai pengguna Laplace kita bisa gunakan tabel transformasi Laplace ya. Kita gunakan tabel transformasi Laplace untuk mengubah fungsi ft tadi, fungsi ft menjadi fs. Nah, kita bisa gunakan tabel saja ya. Kita bisa gunakan tabel, kita cari tahu dulu terlebih dahulu ft-nya itu bentuknya seperti apa, sehingga kemudian kita bisa cocokkan fs-nya menjadi seperti apa. Misalkan kita punya fs-nya bernilai sin omega t, maka kita bisa lihat saja di tabel bahwa ft-nya atau fs-nya, hasil dari transformasi Laplace-nya bisa kita tulis sebagai omega per s kuadrat plus omega kuadrat ya. Dengan menggunakan tabel kita bisa melakukan perhitungan atau bisa melakukan transformasi Laplace menjadi lebih mudah. Nah, tabel ini teman-teman bisa temukan di banyak buku, termasuk buku referensi kita ya, buku karya Katsuhiko Ogata ya, dengan judul Modern Control Engineering. Di situ juga ada, atau di buku lain atau di internet juga ada. Nah, termasuk juga tabel dari properti atau sifat-sifat dari transformasi Laplace ya. Di situ juga ada. Misalkan sifat yang pertama, jika kita punya sebuah konstanta A dikalikan dengan ft, kemudian A dikalikan dengan ft tersebut kita Laplacekan, maka sama saja kita dapatkan A dikalikan fs atau konstanta A nya tadi tidak perlu ditransformasikan, dan lain sebagainya. Kita bisa cek saja menggunakan tabel properti transformasi Laplace seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita tidak bisa menemukan bentuk fs ataupun ft yang ada pada tabel ya? Bagaimana kita melakukan transformasinya ya? Misalkan kita tidak bisa menemukan nilai, kalau kita ingin melakukan inverse ya, sama halnya dengan melakukan transformasi Laplace ya. Kalau seperti tadi saya sampaikan, kalau transformasi Laplace maka kita merubah dari ft menjadi fs. Kalau sebaliknya, kalau kita melakukan inverse maka kita mengubah dari fs menjadi ft. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa menemukan bentuk fungsi kita pada tabel? Nah, maka kita harus mengubah fungsi kita tadi menjadi bentuk yang mendekati tabel. Caranya bagaimana? Caranya kita gunakan yang namanya, salah satunya ya, adalah cara partial fraction expansion. Nah, partial fraction expansion ini biasanya kita gunakan dalam proses perhitungan inverse Laplace ya. Ketika kita tidak bisa menemukan bentuk ft yang ada di dalam tabel, padahal kita harus membutuhkan tabel, maka kita ubah dulu ft kita menjadi fs kita menjadi fs yang ada di tabel. Caranya kita gunakan, salah satunya adalah menggunakan partial fraction expansion. Nah, sebagai contoh di sini teman-teman, partial fraction expansion ketika kita hanya menemukan fs yang melibatkan poles atau kutub-kutubnya tadi nilainya berbeda. Poles itu yang mana tadi ini ya? Poles adalah akar dari penyebutnya ya. Di sini disebutkan P1, P2 dan selanjutnya. Jika kita punya fungsi
fs ya, fungsi dalam domain S, kemudian polesnya bernilai berbeda-beda. Di sini terus P1, P2, P3 dan selanjutnya sampai dengan Pn, maka kita bisa membentuk ulang fs tadi menggunakan partial fraction expansion ya. Caranya adalah seperti ini ya. Jika kita punya fs yaitu bs per as ya, as bisa kita faktorkan menjadi s plus p1, s plus p2 dan selanjutnya dan seterusnya. Maka setiap p1 dan zj atau zj tadi adalah zerosnya ya, p adalah polesnya, z adalah zerosnya. Untuk setiap p dan z nya itu akan muncul kompleks konjugat masing-masingnya. Nah, ketika fs hanya melibatkan poles yang berbeda, maka dapat nilainya atau persamaan fs tadi maka dapat diperluas dalam sejumlah fraksi parsial ya. Fs tadi bisa kita perluas menjadi sejumlah fraksi parsial. Caranya seperti berikut ini. Fs kita bagi menjadi beberapa fraksi parsial. Ada ini fraksi pertama ditambah fraksi kedua ditambah fraksi seterusnya dan seterusnya, seperti itu. Nah, kalau sudah dibagi per fraksi seperti ini, maka kita bisa melakukan proses inverse Laplace-nya pada masing-masing fraksinya. Dengan melakukan inverse pada masing-masing fraksinya ya, dengan melakukan operasi inverse Laplace pada masing-masing fraksinya, maka itu menjadi lebih mudah. Nah, ini adalah tujuan dari partial fraction expansion, agar perhitungan inverse-nya menjadi lebih mudah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menentukan bentuk parsialnya? Nah, kita gunakan contoh saja ya, biar lebih mudah. Kita gunakan contoh. Nih, jika kita punya sebuah fungsi fs sama dengan 9 minus 9x per 2x kuadrat plus 7x minus 4, maka yang pertama kita lakukan adalah kita faktorkan nilai atau kita cari nilai polesnya dengan cara memfaktorkan penyebutnya ya. Maka 9 minus 9x per 2x kuadrat plus 7x minus 4, di mana 2x kuadrat plus 7x minus 4 ini bisa kita faktorkan menjadi 2x minus 1 dikali dengan x plus 4. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini fungsi fs mempunyai dua nilai poles yang berbeda. Maka kita bisa gunakan cara partial fraction expansion ini seperti contoh ini ya. Maka kita bisa menjadikan fs ini menjadi dua buah fraksi sebagaimana jumlah dari faktor penyebutnya tadi. Fraksi yang pertama adalah a per 2x minus 1 ditambah dengan fraksi yang kedua adalah b per x plus 4. Nah, kalau kita sudah menemukan seperti ini, selanjutnya kita hanya perlu mencari nilai a dan b yang memenuhi persamaan fs. Caranya bagaimana? Caranya kita kalikan silang ya, agar kita jadikan persamaan saja. Fs sama dengan a per 2x minus 1 plus b per x plus 4, dimana fs adalah 9 minus 9x per 2x kuadrat plus 7x minus 4 sama dengan a per 2x minus 1 plus b per x plus 4. Nah, agar keduanya ini mempunyai penyebut yang sama, maka kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang seperti ini. Maka jadinya adalah ini ya. Ada pada sini. Nah, 9 minus 9x per 2x kuadrat plus 7x minus 4 sama dengan a dikalikan x plus 4 plus b dikalikan 2x minus 1 per 2x minus 1 plus
X plus 4, di mana 2X minus 1 dikalikan X plus 4 ini sama dengan 2X kuadrat plus 7X minus 4. Maka bisa kita hiraukan ya, sehingga bisa kita tulis dengan lebih sederhana, yaitu 9 minus 9X sama dengan AX plus 4 plus B kalikan dengan 2X minus 1. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai dari akar-akar poles tadi ya, nilai dari poles tadi. Yang pertama adalah X minus 4 di sini ya. Yang kedua adalah X sama dengan setengah di sini. Untuk X sama dengan minus 4, maka kita dapatkan, kita masukkan X-nya dengan nilai minus 4, maka kita dapatkan 45 sama dengan minus 9B, atau B sama dengan minus 5. Dan untuk X sama dengan setengah, dapat kita hitung nilai A, yaitu 9/2 sama dengan A dikalikan 9/2, atau A sama dengan 1. Nah, kita sudah mendapatkan nilai B dan A. Kalau kita sudah mendapatkan nilai B dan A, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan Fs kita. Sehingga persamaan akhirnya Fs tadi 9 minus 9X per 2X kuadrat plus 7X minus 4 bisa kita tulis ulang menjadi atau ke dalam dua fraksi, yaitu 1/2X minus 1 plus atau minus 5/X plus 4 ya. Nah, ini fraksi pertama dan fraksi kedua. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa melakukan inverse Laplace-nya menjadi lebih mudah daripada Fs yang sebelumnya, karena bentuk ini adalah bentuk yang ada di tabel, dia lebih mudah untuk bisa kita tentukan nilainya seperti itu. Oke teman-teman, itu adalah materi yang kita sampaikan, yang kita diskusikan pada video kali ini ya. Pada intinya kita sudah belajar tentang domain kompleks atau domain S, dan bagaimana cara kita mengubah dari domain waktu, fungsi dalam domain waktu Ft menjadi fungsi dalam domain waktu Fs, dalam domain kompleks Fs ya, dari Ft menjadi Fs dengan cara Laplace, kemudian inverse Laplace mengubah dari Fs menjadi Ft. Jadi, saya tuliskan di sini Ft ya, maaf, saya ulangi, Ft menjadi Fs menggunakan Laplace ya. Sementara sebaliknya Fs menjadi Ft atau dari domain S menjadi domain T menggunakan inverse Laplace. Nah, kalau kita kesulitan dalam melakukan inverse-nya, kita bisa gunakan yang namanya, kalau kesulitan kita bisa gunakan yang namanya partial fraction expansion tadi. Oke, seperti itu ya teman-teman, apa yang sudah kita bahas pada video kali ini. Kalau teman-teman ingin belajar lebih detail, teman-teman bisa lihat dalam referensi kami di buku karya Katsuhito Ogata dengan judul Modern Control Engineering, atau teman-teman bisa cek di buku lain, kami persilahkan, atau di internet juga. Insya Allah ada banyak materi yang bisa kita pelajari. Begitu saja, semoga apa yang kita pelajari pada video ini bermanfaat. Jangan lupa tonton juga video-video lainnya, terutama dari seri pengantar sistem kendali ya, supaya kita bisa full belajar dari awal sampai dengan akhir. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.